Semoga jalan. Hai Opal Gengs, Opal Jam Session kali ini bareng gue Cinta dan ada Keisha Lefrenka. Hai Keisha, selamat datang Hello. di studionya Opal. Terima kasih. Dan Opal Gengs itu sebenarnya Keisha udah kedua kali. Maksudnya podcast bersama Opal. Oh iya, Ya kan? dulu di bis. Yang pertama di bus ya kan, di Benar. bis. Sekarang Keisha datang ke studionya Akhirnya Opal. tahu studionya Opal. Iya, waktu itu kamu promoin tentang single kamu yang bareng Om Mandi Rianto, ya kan? Mengejar Matahari. Sekarang Keisha udah ada album baru loh, Opal Gengs. Selamat ya Keisha. Terima kasih. Nah, proses pembuatan albumnya ini gimana nih? Kalau lagu-lagunya itu kebanyakan yang udah rilis dari penamaannya, album, urutan lagunya, cover fotonya, pemilihan font gitu-gitunya gimana tuh ceritanya? Itu riuh banget sih. Riuh Harusnya banget itu ya. deadline aku itu ini tahun berapa sih? 2023. Aku harusnya 2022 tengah gitu. Terus akhirnya mundur ke 2022 akhir. Terus akhirnya makin mundur, akhirnya nyampe di 2023 tengah. Karena aku pengen album pertama aku tuh personal banget. Aku pengen gimana caranya nih aku banget gitu. Oke, Jadi aku pengen semua details dari aku. Oh. Tapi Mm-mm. nggak kepikiran, jadi kayak mundur. Terus udah gitu lagu-lagunya kan banyak yang baru. Itu aku tuh harusnya 4 lagu baru, cuman karena aku lama banget milihnya, akhirnya Oke. dikeluarin 1 dulu, yang 3-nya lagi milih, Oh. dikeluarin 1 lagi, akhirnya jadilah 2 lagu baru di album ini. Oke. Harusnya 4 barengan tuh. Oh gitu, tapi nggak masalah lah ya, Nggak takes time masalah. lebih panjang Bener. daripada kayak buru-buru tapi nggak sesuai sama Yes, kamu, jadi setuju. jadi nggak personal kan nantinya gitu ya. Nah, di album ini ada single baru yang juga jadi jagoan kamu yang judulnya adalah Better on My Own. Yes. Better Ini kan on My Own. ini berdasarkan pengalaman kamu nggak, Keisha? Iya sih, sebetulnya iya. Ini tadi kamu bawain kan? Benar. Yang tadi kamu bilang ini tuh bercerita tentang Aku dan dia gitu. toxic gitu kan? Oh. Berapa lama kamu terjebak dalam hubungan toksik itu? Setahun sih, aku masih pinter untungnya. Lama ya? Enggak kan? Aku lebih lama dari kamu. Ya kan? Aku 3 tahun. Soalnya makin toksik tuh makin gak bisa keluar gak sih, Kak? Jujur ya, lagi kenapa ya hubungan yang semakin toksik tuh Makin gak bisa. makin erat gitu Iya, rasanya. Dulu aku ngomongnya kayak ya udah kalau cowok lu toksik ya udah gak sih? Maksudnya kayak ngapain lu bareng, kayak udah jelas gitu loh. Ternyata Iya, pas iya. aku ngerasain enggak bisa. Iya, Itu tapi kayak- benar. Karena mereka juga manipulatif. Manipulatif, Terus kayak benar. ya gitulah. Iya, tapi benar sih. Tapi apa rasanya setelah kamu lepas dari hubungan toxic relationship Happy. itu? Happy banget kan? Lepas banget sih kayak Tapi itu juga ternyata ini dunia seperti ini kayak gitu, kasian ya. asli, case aku juga gitu lagi ngerasainnya. Iya kan? Kayak oh ternyata kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa ya Tapi gitu. yang mutusin siapa? Aku dong. Sama. Nah, akhirnya kayak aku ngerasa waktu aku sama dia kayaknya dunia ini tuh indah sekali ya. Tapi ternyata lepas dari dia lebih indah lagi. Enggak sih, aku waktu sama dia kayak dunia ini tuh sebenarnya indah banget, tapi pas lu dateng kayak jadi nggak indah aja gitu. Karena aku tuh keluarga aku dari kecil tuh Oke. sangat amat orang tua aku nih tipe yang santai banget, yang kayak udah mau ngapain juga aku, apalagi aku dalam ukuran aku anak cewek ya. Aku Iya, udah iya. kayak mau main ya udah, mau nggak pulang ya udah gitu. Bener-bener dibebasin banget. Terus Oke. gitu aku hidup bebas selama belasan tahun, terus tiba-tiba ketemu cowok yang tiba-tiba ngatur semua kan kayak nyokap bokap gue nggak apa-apa sih, kenapa lu ngatur kan kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak apa sih siapa kenapa sih lo gitu ya. Ya oke. Tapi sekarang udah ada yang baru dong. Udah. Aku pernah nggak tahu aja. Jadi lagu Better on My Own ini Better on My Own. dipersembahkan untuk kalian semua yang akhirnya sudah bisa menemukan kebahagiaan Benar, dari yang diri sudah sendiri gitu ya. mengambil keputusan tegas untuk kayak nggak bisa nih kita nih. Karena sebenarnya masih sayang kan, Kak? Betul. Pas putus ya maksudnya. Iya, tapi aku iya. Iya kan, tapi kayak nggak bisa nih kayak gini nih, hubungan nggak kayak gini harusnya. Setuju. Tapi semoga yang masih terjebak dalam toxic Cepet relationship sadar aja sih. cepet sadar ya. Karena biasanya orang yang dalam toxic relationship nggak sadar nggak sih? Iya benar. Kayak enggak kok, hubungan gue baik-baik aja gitu. Iya, sama yang mungkin nanti udah mentok gitu ya. Benar, baru kayak anjir ya lagi. Iya, Ternyata aduh, bla 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 bla. Iya. Ini dia kalau kita bertemu dengan orang yang pengalamannya sama ya guys ya. Enggak bisa. Nah, proses lagu ini kan ditulis bersama Harry and Isaac, betul? Dari tim The Candle Music. Yes, the Candle Nah, Music. gimana rasanya kerja sama bareng mereka? Awalnya deg-degan karena kayak
takut, maksudnya takut kan ngobrolnya, selain kayak language barrier juga ngomongnya mau apa, ngobrol apa nih, kayak bercandaan apa nih, kan Iya, bingung iya. ya. Ternyata setelah ketemu, mereka baik banget, open banget sama semua masukan yang aku kasih, aku input, dan kita saling aja sih, nggak yang kayak bener-bener diam mereka doang atau aku Oke, jadi saling sharing gitu ya. Iya, dan itu aku cerita kayak aku itu dulu mantan aku tuh apa gitu-gitu. Sampai segitunya. Jadi Oke. kayak seru banget, ternyata mereka juga sangat amat open sih, yang aku Oke. enjoy banget. Karena Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa menerima masukan kan. Itu happy banget. happy ya. Jadi kayak prosesnya pun bisa dinikmati dengan sebegitu Yes, senangnya bener. gitu ya. Nah, ada nggak tantangan kamu bawain lagu ini? Mungkin karena bahasanya kali ya. Oh, karena bahasanya. Karena lagu bahasa Inggris pertama aku. Oh, Jadi oke. udah takut sendiri duluan Iya, gitu. iya, Apalagi iya. di market Indonesia. Bener. Udah gitu nggak ada, biasa kan kalaupun lagu Inggris ada bilingualnya tuh, ada misalnya ada bahasa Indonesia refnya doang. Iya. Enggak, aku kan bener-bener full Inggris. Full Inggris ya. Tapi aku dengan menurutku lagunya cukup catchy sih. Walaupun kayak sebenarnya kan menceritakan tentang sesuatu yang merdeka gitu. Sesuatu yang happy. Kayak happy gitu. Ya lagunya oke banget ya. Dipersembahkan untuk perempuan-perempuan seperti kita ini ya sudah berhasil. Sudah, bye toxic relationship. Hai. Nah sekarang Apa tuh? kita mau main kaget. games. Aku kira kayak apa nih orang nih. Never atau ever. Oke. Ini buat kamu. Oke. Kamu tinggal putar aja. Aku akan berikan kamu pertanyaan. Siap? Yang pertama, pernah nggak lagi nyanyi di atas panggung terus lupa lirik? Sering tahu. Tapi Tapi kamu siasatinnya gimana? Tapi justru makin, kan biasanya kan lupa tuh kayak aduh habis ini apa. Jadi sambil nyanyi sambil kayak aduh habis ini apa ya. Tapi ntar kalau tenang udah nggak apa-apa, sejalannya aja. Kalau nggak bisa ya udah dikasihin. Tapi ternyata makin santai itu makin kayak ternyata ngalir sendiri. Kayak otomatis gitu, terus ternyata liriknya ya udah lanjut aja. Jadi justru semakin kamu berjalan aja kamu malah ingat kalau aku liriknya makin gitu. panik tuh makin nggak bisa. Otak aku tidak jernih. Aku tipenya kalau panik kayak gitu loh. Jangan gitu ya. Makanya kayak udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Next. Pernah nggak salah jadwal manggung? Kayaknya enggak deh. Enggak. Tapi ragu, tapi kayaknya enggak deh. Enggak ya sejauh ini ya. Soalnya aku orangnya scheduling banget. Mampus. Parah, kalau udah orang ngomong scheduling banget kayaknya udah gak pernah deh salah jadwal. Bener-bener aku kayak even aku gak apa-ngapain, misalnya aku libur sehari tuh aku bikin jadwal kayak misalnya aku bangun jam segini, aku mandi jam segini, aku baca buku jam segini, aku makan jam segini, aku pesan Gojek jam segini. Sumpah sampai segitu sih kayak sampai kayak aku bangun aku pesan Gojek jam segini, pesan GoFood misalnya. Atau misalnya mau masak belanjanya jam segini gitu. Wow. Jadi di samping kasur aku tuh ada kayak to do list gitu. So aku tulisin dulu tuh awalnya yang besok mau aku lakuin apa, terus baru aku bikin rundownnya. Oke, sehari-harinya Kesha itu ada rundown ya, Opal Gengs ya. Oke, next. Pernah nggak salah kostum manggung? Salah kostum dalam arti apa nih? Kayak mungkin gak nyaman. Pernah sih kayaknya. Pernah? Gak nyamannya apa? Kayak ternyata bajunya kegedean lagi. Itu sering banget. Sedih sih kayak. Karena ukuran aku ini kan aneh ya. Maksudnya kayak XXS itu kadang masih kurang kecil. Jadi harus dijahit lagi, kalau enggak kalau pas stylist aku nggak ikut, jadinya dipeniti gitu. Kayak bodo amat dah kalau orang ngeliat, ya udahlah deh, yang penting nyaman daripada turun kan. Iya benar juga. Jadi ya jadi berarti kamu kemana-mana setiap manggung siap sedia peniti? Selalu. Di tas aku aja aku kaitin satu peniti kecil gitu buat kalau ada apa-apa. Oke, karena kamu tahu kayak kamu sering banget baju kebesaran. Iya, selalu. Oke, next. Pernah nggak berjuang setengah mati tapi berujung pisah juga? Semuanya pernah nggak sih? Terlepas dari intensinya seberapa kerasnya, semua orang pernah. Pernah. Next. Oke. Ini 2 terakhir ya. Ini yang pertama dulu. Pernah nggak maafin berkali-kali pasangan kamu selingkuh? Jeng. Ini namanya juga wanita ya. Namanya juga hilaf guys. Namanya juga perasaan yang bodoh itu. Betul. Makanya sekarang udah tegas kan, kayak udah gak bisa nih, hubungan gak kayak gini nih. Bye gitu. Udah stand ya, udah kayak. Jadi sudah belajar dari pengalaman. Betul. Benar. Terakhir. Yep. Pernah nggak deket sama seseorang tapi cocok logi dulu?
Cocok lagi apa nih maksudnya nih? Bintang-bintang zodiak. Never. Aku sejujurnya benci banget orang-orang yang kayak cocok lagi. iya yang kayak stop jadi dukun gak lu gitu. Sebel gitu loh dengernya. Stop jadi dukun. Tapi gak lo? kadang-kadang kepo, kadang-kadang Tapi kayak iya kan. kadang-kadang ngecekin kayak ih ini aku lagi deket sama cowok ini, cocok gak ya cewek ini dengan cowok Tuh ini? kan. Iya tapi aku juga gitu kayak. Tapi jarang banget kayak once in a lifetime. Iya tapi maksud aku gak percaya amat. Cuman kayak aku kepo percaya aja, seru-seruan aja. Betul. Tapi kalau itu baik aku jadi percaya Iya. aja. Kalau buruk kayak apaan sih apa nih, sih? apaan sih? Iya. Kalau itu buruk kayak enggak, gue gak kayak gitu deh. Dia orang cowok gue gak kayak gitu. Iya. Oke, Ngeselin. balik lagi bahas album kamu ya, Case. Oke. Tadi kan kamu bilang album itu tuh kamu pengen bikin personal banget. Yes. Nah, ceritain dong konsepnya itu tuh fotonya menurut aku unik banget. Thank you. Gimana tuh proses fotonya? Jadi semuanya kalau dari proses fotonya, dari konsep fotonya itu dari aku. Oke. Jadi aku membayangkan itu full kayak shades of blue gitu kan. Kayak banyak banget semua biru Iya, tua, oke. biru muda, bla bla bla. Kamu suka biru ya? Aku suka biru satu. Oke. Kedua, aku berpikir yang biru tuh udah aku banget, aku cinta banget biru dari dulu. Oke. So aku mikir yang elemen di dunia ini warna biru yang luas banget apa ya? Oke. Kan ada air sama langit, Iya, betul. udara gitu. Cuman kayak yang biru banget di dunia itu air menurut aku. Oke. Jadi aku pilih air dan aku menggambarkan air itu sebagai perjalanan karir aku. Karena aku orangnya go with the flow, makanya kayak air aja deh. Oke. Karena ada arus, ada segala macamnya gitu kan. Iya. Nah aku membayangkan air ini perjalanan karir aku. Aku mengibaratkan yang di bawah. Jadi kalau kakak ngeh di foto aku tuh, cover album aku tuh aku di tengah permukaan gitu loh. Iya, Jadi badan iya. aku di atas dan di bawah. Aku mengibaratkan yang di bawah itu airnya itu semua strugglesnya kayak awal ikut Indonesian Idol, terus gimana aku beradaptasi dari kota kecil ke kota besar ke ibu kota, itu kan juga sebuah hal yang susah, apalagi untuk anak yang masih labil juga. Aku umur berapa kan waktu itu? 17 tahun, 18 tahun. Oke. Terus dibully segala macam, pokoknya strugglesnya tuh aku mengibaratkan di permukaan air tuh, di bawah air. Oke. Terus karena aku orangnya go with the flow aja, aku tidak menyerah, terus aku tetap berusaha, tetap maju aja. Akhirnya aku pelan-pelan dibawa ke atas. Aku mengibaratkan atas itu kayak oh ternyata orang-orang dengerin lagu-lagu aku, ternyata orang-orang makin kenal sama aku, ternyata lebih banyak, lebih luas lagi yang kenal sama aku, yang kenal sama Keisha dan lagu-lagunya Keisha gitu. Jadi aku mengibaratkan yang atas itu keindahannya aja. Cuman karena aku masih ongoing nih prosesnya, makanya aku di tengah permukaan air itu. Oke, wow, meaningful banget arti terima kasih, fotonya. Wak. Berarti foto ini berapa lama kamu proses pemotretannya? Proses pemotretan cepet banget waktu itu. Cuman karena aku gak bisa berenang. Cuman kan konsep dari aku ya. Jadi kayak aku mau gimana pun caranya. Oke. Waktu itu udah coba berkali-kali tuh gak bisa karena kesusahan. Karena harus ngambang di air gitu kan. Iya, Aku iya, maunya iya. kayak gitu. Oke. Terus gak bisa. Terus akhirnya kita ngakalin. Aku waktu itu lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Terus ada meja-meja kolam renang gitu loh. Oke. Kakaknya tuh bisa ditaruh. Itu berat nggak? Berat. Aku boleh nggak minta tolong taruh kolam buat ganjel badan aku. Jadi itu 2 meja ditumpuk terus badan aku. Gitu. Wow, struggle ya. Sangat struggle. Struggle banget Demi loh. hasil yang luar biasa itu. Oke, nah kenapa nama albumnya Lefronka, nama kamu sendiri? Itu bukan nama aku. Oh itu bukan nama kamu? Jadi nama aku kan, nama lengkap aku Keisha Lefronka. Oke. Keisha itu artinya buah hati. Lefronka itu nama mama sama papa. Jadi buah hati, Levi dan Hafron. Kenapa aku pilih Lefronka untuk nama album aku? Sweet. Karena aku mendedikasikan album pertama aku untuk kedua orang tua aku yang selalu support dari awal. Oh, sangat manis Keisha. Gitu. Oke. Nah kalau fontnya itu? Fontnya sebenarnya karena aku lahir dan besar di Jawa. Aku Wong Malang. Wong Malang toh iki. Lalu, kok bisa sih? Dikit. Sosokan aja ya. Sosokan aja. Aku pengennya itu ada Jawa-Jawanya, entah dari apapun itu, karena aku tidak ingin melupakan dari mana aku berasal gitu. Awalnya aku pengen kayak kain-kain Jawa gitu loh, batik kan maksudnya itu udah Jawa banget, udah kayak nggak perlu mikir panjang. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya merusak, kurang cocok aja dengan color palette yang ada. Itu kan udah biru terus tiba-tiba coklat kan kayak kayaknya jangan deh. Aku mikir lagi. Aku mikir yang belum aku otak-atik ada di fontnya. Terus aku pengen kalau di Jawa itu ada aksara Jawa namanya. Itu susah banget kayak ada hono coroko segala macam. Cuman karena aku aja yang orang Jawa belum tentu bisa baca si aksara Jawa ini. Jadi ada mata pelajaran di sekolah.
Wow. Cuman karena itu susah banget, Heeh. akhirnya aku pengen aksara Jawa cuman disederhanakan aja gitu. Oh. Jadi yang masih bisa dibaca dengan semua orang yang nggak berasal dari Jawa aja. Oke. Oh, jadi asal mulanya dari situ. Yes. Oke. Begitu. Nah, balik lagi ke lagu Better on My Own. Oke. Di MV-nya itu kan kayak ala-ala retro gitu ya, bisa dibilang dengan tone yang soft gitu. Nah, itu kenapa konsepnya akhirnya matang di situ, Kay? Aku tuh cuman kalau dari MV-nya jujur aku tidak ikut banyak, paling cuman Oke. details kayak bajunya atau aku pengen kayak gimana. Tapi gambarannya aku bilang ke tim Universal Music Indonesia, label aku bilang pokoknya gimana caranya nih orang abis putus tapi seneng, jadi kayak kelihatan yang kayak apa ya namanya, boss woman gitu loh. Oke. Kayak nggak apa-apa, gue bisa apa-apa sendiri, makanya dia kayak nyetir sendiri, Oke. terus pakai kacamata, Iya, terus kayak iya. antingnya dolar. Iya, gitu. iya, iya. Oh, jadi kayak menggambarkan kayak I'm okay gitu Iya, ya. kayak aku nggak apa-apa, aku nggak butuh Oke. kamu gitu, aku sendiri bisa kok. Oke. Nah, kedepannya nih, Hmm? kan tadi kamu udah ceritain tentang album kamu yang Levranka. Kedepannya ada lagi nggak yang akan dikeluarkan oleh Kesha? Mungkin ada project kolaborasi sama siapa gitu? Selain sekarang sebenarnya lagi fokus banget ke album. Karena Oke. kemarin lagi keliling-keliling, selain offer juga Mm-mm. lagi keliling radio, promo segala Oke. macam. Tapi yang lagi jalan baru mau jalan dan lagi jalan gak tau dah. Pokoknya aku pengen ini sih, karena aku merasa karena aku Oh, yes? Jawa, tapi Iya. aku punya lagu bahasa Indonesia dan satunya baru rilis bahasa Inggris, tapi aku belum punya lagu bahasa Jawa. Jadi aku lagi minta ke label aku, lagi proses untuk Demi apa sih, Ki? aku pengen boleh nggak lagu bahasa Jawa. Keren Terus banget. Oh, ini lagi dimasak gitu ya? Ya Lagi begitulah. proses. Jadi Oke, doakan ya Pak Ges, semoga ini lagu yang Kesha mau dengan bahasa Jawa segera terwujud gitu ya. Kesha makasih banyak kalau udah main ke Opal. Thank you so much for having me. Semoga kita ketemu lagi. Semoga. Dan di mana nih kalau kita mau dengerin lagu-lagunya Kesha? Yes, jangan lupa streaming lagu aku, album perdana aku Levranka, ada 8 track di dalamnya. Yang baru ada 2, Better on My Own sama Teman Terluka. Jadi jangan lupa stream di semua digital platforms, di YouTube ada, di Spotify, di Apple Music, di Joox, pokoknya semua tinggal search aja Kesha Levranka. Thank you so much. Thank you Kesha, thank you Opal yang sudah menonton. Jangan lupa follow juga semua sosial medianya Opal, Yes. Opal_ID, biar gak ketinggalan podcast di Opal Jam Session. Bye. Semoga jalan hati kebal, search for all the lessons learned.